Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada hari yang sangat berbahagia ini Ananda Solih dan Solihah kembali bertemu dengan Bapak walau di tempat dan waktu yang berbeda. Oleh karena itu, Ananda Solih dan Solihah, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah virus corona ini, agar kita semua dapat kembali belajar bersama secara tatap muka, secara langsung di sekolah tercinta kita ini. Baik, Ananda Solih dan Solihah, sebelum Bapak mulai lebih jauh proses pembelajaran pada hari ini, ada baiknya mari sama-sama kita mulai dengan membaca doa belajar. Didengarkan ya Ananda Solih dan Solihah, Bapak bacakan doanya seperti biasa yang sudah Ananda Solih Solihah sering baca hari-hari, yaitu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ditambah juga dengan doa Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa jannibna ma yadurruna fi dinina aw dunyana. Alhamdulillah, kita beristighfar sebanyak 3 kali agar apa saja yang Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini bisa dicerna dengan baik dan diterima dengan baik oleh Ananda Solih dan Solihah. Istighfar dimulai. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, Ananda Solih dan Solihah sudah sama-sama kita membaca doa dan beristighfar agar semua pembelajaran ini Allah berkahi dan Allah mudahkan bagi Ananda dalam memahaminya. Baik, Ananda Solih dan Solihah, apa kabar hari ini semuanya? Ya, Bapak berharap semua Ananda Solih dan Solihah dalam keadaan sehat walafiat. Ya, alhamdulillah Bapak juga sehat. Baik, Ananda Solih dan Solihah, langsung saja pembelajaran hari ini dengan Bapak Zulhuda, yaitu pelajaran Sirah Nabawiyah. Nah, pada kelas 6 ini Ananda Solih dan Solihah selain pelajaran PAI itu ada pelajaran agama yang lainnya, yaitu pelajaran Sirah Nabawiyah. Apa tujuan Ananda Solih dan Solihah belajar pelajaran Sirah Nabawiyah ini? Ya, walaupun pada kelas 6 ini nanti Ananda Solih dan Solihah belajar Sirah Nabawiyahnya itu singkat, namun perlu dipahami tujuannya itu, manfaatnya itu sangatlah besar. Yaitu diantaranya tujuan yang paling utama yaitu agar kita semua dapat lebih banyak mengenal perjalanan perjuangan hidup Nabi Muhammad SAW, mulai dari Nabi lahir sampai Nabi wafat. Walaupun di pelajaran kelas 6 ini tidak dibahas secara lengkap semuanya. Nah, dengan demikian saran dari Bapak bagi Ananda Solih dan Solihah, apabila ada yang penasaran bagaimana lebih jauh perjalanan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW itu dapat dibaca nanti pada buku Sirah Nabawiyah oleh karangan siapa saja. Baik, langsung saja. Pada hari ini Bapak Zulhuda ingin menceritakan sedikit tentang perjanjian Hudaibiyah.
Apa itu perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian yang dilakukan antara kaum kafir Quraisy bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, Ananda Solih dan Solihah pasti sudah sering ataupun sudah pernah mendengar sebelumnya ya tentang perjanjian Hudaibiyah itu. Apakah itu mungkin sudah membaca langsung atau sudah mendengarkan langsung ceritanya, baik dari video ataupun membaca di buku ataupun di ceramah. Bapak yakin apalagi Ananda Solih dan Solihah sudah kelas 6 pasti sudah akrab dengan judul ataupun kalimat perjanjian Hudaibiyah. Nah, Bapak ingin bertanya, tahu nggak kenapa Ananda Solih dan Solihah perjanjian Hudaibiyah itu dinamakan dengan Hudaibiyah? Nah, ayo sambil mendengar video ini, Ananda Solih dan Solihah boleh menjawab di dalam hati ya. Nah, jadi perjanjian Hudaibiyah itu kenapa dinamakan perjanjian Hudaibiyah? Karena perjanjian itu dilaksanakan di sebuah desa yang berada dekat dengan kota Mekah, tidak jauh lagi. Jaraknya kira-kira sekitar 22 km arah barat kota Mekah. Jadi tidak terlalu jauh lagi kalau dari desa Hudaibiyah ini menuju ke kota Mekah. Nah, dari situlah asal muasal kenapa dinamakan perjanjian Hudaibiyah, karena perjanjian itu dilakukan pada sebuah desa yang bernama Hudaibiyah. Ananda Solih dan Solihah, kapankah perjanjian Hudaibiyah itu terjadi? Ya, perjanjian Hudaibiyah itu terjadi pada tahun 628 Masehi, bertepatan dengan bulan Zulqa'dah atau pada tanggal 6 Hijriah. Nah, apa sih penyebab sehingga dapat terjadinya perjanjian Hudaibiyah itu? Ananda Solih dan Solihah pasti muncul pertanyaan di dalam hati ya. Apa sih sebab sebenarnya yang melatar belakangi perjanjian Hudaibiyah itu? Itu pasti ada sebabnya. Nah, latar belakang penyebab terjadinya perjanjian Hudaibiyah itu adalah suatu ketika Nabi Muhammad SAW bermimpi. Apa mimpinya? Nabi Muhammad SAW bermimpi melakukan perjalanan bersama para sahabat menuju kota Mekah. Esok harinya ataupun setelah Nabi Muhammad SAW bermimpi tersebut, Nabi Muhammad SAW menceritakan mimpinya itu kepada para sahabat secara langsung. Para sahabat juga ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan mimpi itu, para sahabat mendengarkannya dengan khusyuk, ya, tidak ada yang ngomong, tidak ada yang berbicara, mendengarkan langsung. Wahai sahabat-sahabatku, sungguh aku telah bermimpi, kata Nabi Muhammad SAW, ya, bermimpi melaksanakan perjalanan bersama kalian menuju kota Mekah. Nah, para sahabat ketika mendengarkan cerita mimpi dari Nabi Muhammad SAW tersebut langsung respon. Apalagi ketika itu para sahabat sudah mempunyai bekal ilmu yang cukup, ya, sudah sangat percaya kepada Nabi Muhammad SAW, sudah dibimbing langsung ilmu-ilmu agama Islam ketika itu oleh Nabi Muhammad SAW, langsung percaya, ya, langsung, oh, ini merupakan sebuah perintah dari Allah, sebuah wahyu yang datang dari Allah bagi umat Islam untuk mengadakan perjalanan dari kota Madinah menuju kota Mekah. Nah, perjalanan itu dikenal dengan perjalanan dengan tujuan maksud untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji ketika itu, ya. Nah, Ananda Solih dan Solihah, ketika para sahabat sudah mendengar penjelasan mimpi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat tidak ada lagi yang bertanya-tanya, langsung bergegas menyiapkan barang, menyiapkan bekal. Ada juga yang membawa hewan karena ketika itu bertepatan dengan hari raya kurban, ya, ataupun ibadah haji. Nah, setelah menyiapkan semua peralatan ataupun apa-apa saja yang perlu dibawa, para sahabat langsung bergegas berangkat menuju ke kota Mekah, ya, bersama Nabi Muhammad SAW dari kota
Madinah menuju ke kota Mekah dengan tujuan dan maksud melaksanakan ibadah umrah dan haji ketika itu. Nah, perlu diketahui oleh ananda solih dan solihah, ternyata berita ataupun informasi bahwa Nabi Muhammad SAW dan rombongan para sahabat ini ingin mengadakan perjalanan dari kota Madinah ke kota Mekah itu langsung cepat sampai pada para pemuka kaum kafir Quraisy ketika itu yang berada di kota Mekah, sehingga mereka mengira bahwa Nabi Muhammad SAW dan rombongan para sahabat itu menuju kota Mekah ingin memerangi mereka, sehingga mereka semua seperti panik, ya, seperti was-was, sehingga mereka melakukan banyak persiapan seperti ingin berperang, persiapan senjata, persiapan pertahanan dan lain macam sebagainya. Kenapa? Karena sebelumnya para pemuka kaum Quraisy ini ataupun para orang kafir Quraisy ini belum lama telah kalah dari sebuah perang, yaitu dengan nama perangnya itu perang Khandaq, ya. Jadi efek dari kekalahan perang Khandaq itu ditambah lagi mereka tahu tiba-tiba Nabi Muhammad SAW ingin melakukan perjalanan dari kota Madinah menuju kota Mekah. Mereka langsung mengira bahwa ini adalah bala tentara perang Nabi Muhammad SAW ingin memerangi kaum kafir Quraisy. Nah, berjalanlah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat menuju kota Mekah. Nah, di tengah perjalanan, sambil berjalan bersama para sahabat, ya, tiba-tiba hampirlah sampai di sebuah desa yang hampir berdekatan dengan desa Hudaybiyah, ya. Sesampainya di desa itu, kalau Bapak tidak salah, nama desa itu adalah Saniyatul Marar, ya. Itu Nabi Muhammad SAW menunggangi ataupun menaiki untanya, ya. Tiba-tiba unta Nabi Muhammad SAW berhenti, tidak mau melanjutkan perjalanan. Nah, disitulah, ya, jadi karena melihat untanya nggak mau jalan lagi, Nabi Muhammad SAW pun ikut mengajak berhenti para sahabat semuanya. Nah, ketika berhenti disitulah datang beberapa utusan kaum kafir Quraisy untuk ataupun tujuannya menanyakan apa maksud dan tujuan Nabi Muhammad SAW mengunjungi kota Mekah ketika itu. Nah, itulah di antara beberapa utusan yang diutus oleh pemuka kaum kafir Quraisy ketika itu, di antaranya seperti yang Bapak sudah tuliskan di papan tulis, ananda solih dan solihah bisa melihatnya, ya. Ya, di antaranya yang pertama yaitu ada yang bernama Budail bin Warqa al-Khuzai, ya. Ini Budail bin Warqa al-Khuzai itu datang bertemu dengan Nabi untuk menanyakan apa tujuan Nabi Muhammad SAW datang ke kota Mekah ketika itu. Nah, setelah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu tujuan Nabi bukan untuk berperang tetapi untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji, Budail pun kembali ke kelompok kaum kafir Quraisy kemudian menjelaskan maksud dan tujuan Nabi untuk datang ke sini bukan perang, untuk datang ke kota Mekah bukan perang, namun untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji ketika itu. Nah, namun para pemuka kaum kafir Quraisy tidak percaya begitu saja, mereka masih ragu, ya. Mereka takut, mereka masih belum percaya dengan alasan Nabi. Mereka tetap masih merasa ini sepertinya taktik perang Nabi, ya. Takutnya nanti kalau langsung percaya mereka akan menyerang kita, sehingga diutuslah lagi, ya, dari kaum kafir Quraisy itu yang utusan kedua yaitu yang bernama Urwah bin Mas'ud. Nah, Urwah bin Mas'ud ini tujuannya berbeda lagi dengan yang pertama tadi. Utusan yang pertama itu Budail, sekarang Urwah tujuannya berbeda lagi. Kenapa? Kalau Urwah ini diutus oleh para kaum kafir Quraisy itu untuk berunding dengan Nabi Muhammad SAW. Apa sebenarnya tujuannya untuk melaksanakan ibadah umrah, haji, ya, sudah berunding beberapa waktu saat. Kemudian Urwah ini mencoba untuk menjelaskan kepada pemuka kaum kafir Quraisy ketika itu. Nah, selanjutnya para pemuka kaum kafir Quraisy mengutuslah Suhail
bin Amru. Ya, itu utusan yang karena Suhail bin Amru ini dianggap orang yang pandai dalam berkomunikasi, ya, dalam hal kepemerintahan ketika itu di saat Suhail belum masuk Islam, ya, masih dalam golongan orang kaum kafir Quraisy itu. Maka diutuslah Suhail bin Amru untuk mengadakan sebuah perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW, ya, sehingga kita kenal dengan sekarang yaitu perjanjian Hudaybiyah. Setelah Suhail bin Amru ini bermusyawarah, berunding dengan Nabi Muhammad SAW, setelah mengambil keputusan, setelah membuat kesepakatan, Nabi Muhammad SAW kemudian menyetujui, ya. Apa sih sebenarnya isi dari perjanjian Hudaybiyah itu? Itu insya Allah nanti akan Bapak sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, cukup sekian pada hari ini berita singkat yang bisa Bapak sampaikan mengenai bagaimana apa sebenarnya itu perjanjian Hudaybiyah, ya, pada tahun keberapa terjadinya, yaitu tahun setelah Nabi 6 tahun hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Setelah 6 tahun Nabi hijrah, maka terjadilah perjalanan yang sehingga dikenal dengan ketika itu di desa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ya. Dan latar belakang Nabi melakukan perjalanan sehingga terjadinya perjanjian Hudaybiyah tersebut. Nah, sekarang Ananda Sholih dan Sholihah, Bapak punya sedikit gambaran, ya, bisa dilihat pada video ini mengenai seberapa jauh sebenarnya, ya, jarak dari kota Mekah menuju kota Madinah. Bapak mohon maaf Ananda Sholih dan Sholihah jika gambarnya ini kurang jelas, mungkin ini sedikit sebagai gambaran singkat saja, ya. Ini bisa dilihat, ini letaknya yaitu kota Madinah, ya. Ini kota Mekah, ya, ataupun sudah dekat desa Hudaybiyah yang sudah dekat dengan kota Mekah. Itu kalau perjalanan sekarang naik mobil itu bisa memakan waktu 4 jam 22 menit. Nah, berarti lumayan jauh, ya. Sementara Nabi dan sahabat-sahabatnya dulu itu melakukan perjalanannya dengan menaiki unta. Ada juga yang berjalan kaki beberapa. Maka di situ juga sudah ada pelajaran sebenarnya bagi Ananda Sholih dan Sholihah, ya. Nabi saja dan para sahabat melakukan perjalanan dari kota Madinah dan ke kota Mekah itu dengan jarak tempuh lebih kurang 4 jam atau hampir 5 jam. Itu hanya dengan berjalan kaki atau menunggangi unta, ya. Namun tidak ada sahabat yang mengeluh. Berikut Bapak bisa memperlihatkan, mungkin ini bukan gambar aslinya, ya. Ini sedikit gambaran. Mungkin nanti Ananda Sholih dan Sholihah bisa membayangkan, oh ternyata seperti ini ya dulu ketika Nabi Muhammad SAW sedang melakukan perjalanan menuju kota Mekah, ya, sehingga terjadi sebuah perjanjian Hudaybiyah, ya, dengan berjalan kaki dan menunggangi unta. Ini Ananda Sholih dan Sholihah bisa melihat, ya. Ini ramai. Ketika itu ada di dalam beberapa buku Sirah Nabawiyah yang Bapak baca, di situ banyak menyebutkan kalau kelompok Nabi ketika itu melakukan perjalanan, yaitu kira-kira dalam rombongan itu jumlahnya ada sekitar 1.400 orang, ya, lumayan ramai, ya. 1.400 orang yang melakukan perjalanan dari kota Madinah menuju kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji. Nah, cukup sekian gambarnya. Ananda Sholih dan Sholihah, alhamdulillah mengenai sedikit banyaknya cerita singkat dari Bapak mengenai apa sebenarnya Hudaybiyah itu, kenapa dinamakan Hudaybiyah, dan latar belakang apa yang mendasari terjadinya perjalanan tersebut pada hari ini. Ananda Sholih dan Sholihah agar dapat menulis sebuah kesimpulan di buku catatannya masing-masing, ya. Jadi untuk tugas Ananda Sholih dan Sholihah di rumah itu, Ananda Sholih Bapak tugaskan untuk mencari sebuah gambar, ya, satu saja gambarnya, itu yang menggambarkan perjalanan Nabi dan para sahabat menuju kota Mekah. Boleh seperti ini contohnya, ya, tapi tidak perlu di print besar seperti ini gambarnya. Nanti boleh ditempelkan pada buku pelajaran surahnya, ya, sesuai dengan pelajarannya.
boleh ditempel nanti, kemudian di bawah nanti ditulis apa yang ananda solih dan solihah sudah dengar dengan apa yang Bapak jelaskan, ditulis nanti di bawahnya. Ini merupakan sedikit gambaran mengenai perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tanggal 6 Hijriah bertepatan dengan bulan Zulkaidah tahun 628 Masehi, dan seterusnya yang ananda solih solihah dapat pahami dan dapat ingat ya. Tidak perlu banyak-banyak, tulis singkat saja. Cukup sekian Bapak rasa pembelajaran hari ini. Atas lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri sama-sama, mari kita dengan membaca dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.